Diet menurunkan berat badan 10 kg dalam jangka waktu 1 minggu. Ini benar-benar diet yang sesuai dengan pedoman dari ahli gizi, jadi yang lebih sehat. Jangan lupa ya teman-teman, sebelum nonton video ini di subscribe, Di like, di komen, dan di share di semua sosial media teman-teman. semoga bermanfaat ya teman-teman. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman. Apa kabar semuanya? Semoga tetap sehat ya teman-teman. Amin. Oke, jadi di video kali ini kita mau membahas ini ya teman-teman, tips dan trik cara menurunkan berat badan dengan aman dan nyaman. Nah teman-teman, jadi di video ini itu kita kan mau menjelaskan nih ya, diet apa dan bagaimana biar bisa menurunkan berat badannya teman-teman ini, tapi sama sekali nggak nyiksa, terus juga kesehatannya nggak terganggu ya kak ya. Betul. Nah kan sekarang kan lagi musim itu ya, diet-diet yang woi seminggu bisa langsung kurus 5 kilo, 10 kilo gitu kak ya, terus bisa langsung langsing. Itu kan nggak aman. Nah untuk selengkapnya kita dengerin nih penjelasan dari ahli gizi cantik di sebelah saya ini, Kak Rahma. Silahkan Kak Rahma. Ya, jadi gini Bin, akhir-akhir ini aku sering ya lihat di YouTube itu berseliweran ya, diet menurunkan berat badan 10 kg dalam jangka waktu 1 minggu. Nah, itu ini banyak. akhir-akhir ini banyak banget yang seperti itu dietnya. Tapi yang mau kita jelaskan di sini bukan diet yang semacam itu ya teman-teman. Jadi ini benar-benar diet yang sesuai dengan pedoman dari ahli gizi, jadi yang lebih sehat. Kenapa sih kok kita nggak boleh melakukan diet-diet yang sifatnya instan itu? Jadi diet yang instan itu memang ya dari segi hasil mungkin cepat terlihat Iya, ya, Bin. cepat gitu, Cepat wih, gitu ya, kurusnya gitu wih. ya. Tapi teman-teman ada efek sampingnya loh itu. Jadi beberapa pasien itu pernah ya Bin, aku temui itu ya, dia melaksanakan diet yang terlalu ketat teman-teman. Benar, berat badannya memang turun. Bisa dan turun drastis. banyak ya, Kak, ya. Iya. Tapi dia mengalami gangguan-gangguan kesehatan, contohnya anemia. Jadi tiba-tiba sel darah merahnya itu turun tanpa sebab seperti itu. Terus akhirnya dia jadi lemah, letih, lesu seperti itu. 5L. Ya, 5L. Terus ada juga salah satu pasien itu juga jadi dia perempuan ya pasiennya itu. Dia sampai nggak mengalami menstruasi loh Bin. Jadi Karena bisa ya, pengaruh ke hormon juga ya kak ya. jadi itu pengaruh banget ke hormon, juga bisa mempengaruhi kalau dietnya teman-teman itu terlalu ketat gitu. Nah sedangkan untuk diet yang sehat itu memang hasilnya tidak instan ya Bin. Hasilnya itu bertahap. Yang kita sarankan itu mungkin dalam 1 bulan hanya turun sekitar 2 kilo aja. Iya, kalau dalam seminggu 0,5 ya kak. 0,5 kg aja. Tapi efeknya nanti teman-teman bisa merasakan bahwa badannya akan terasa lebih sehat, lebih bugar. Di samping itu teman-teman bisa melaksanakan diet ini dalam jangka waktu yang panjang. Nggak gitu. cuman kayak mungkin paling banter paling lama biasanya 6 bulan. Nah, Iya. setelah itu balik lagi, gendut lagi gitu ya kak ya biasanya. Betul. Jadi kebanyakan seperti itu yang kita namakan yoyo ya, efek yoyo itu. Jadi setelah turun berat badannya turun drastis, setelah itu naik lagi, naiknya lebih banyak lagi daripada turunnya. Gitu. Jadi seperti itu ya teman-teman yang akan kita bahas setelah ini. Nah teman-teman, jadi sebelum kita melakukan diet untuk menurunkan berat badan, kita itu harus tahu dulu ya kak ya status gizi kita kayak gimana. Seperti apa ya? Kita kuruskah? Sudah normal ideal kah? Atau mungkin bahkan obesitas seperti itu? Ya. Nah untuk mengetahui itu kita harus tahu dulu yang namanya IMT, Indeks Massa Tubuh. Nah itu adalah rumus untuk mengetahui status gizi kita. Betul. Jadi selanjutnya akan dijelaskan oleh Kak Rahma. Ya. Jadi kita penting sekali ya teman-teman untuk mengetahui sebetulnya tubuh kita ini dalam kategori yang seperti apa ya Bin. Kita ini masih terlalu kurus ataukah sudah dalam rentang normal ataukah ini sudah kelebihan berat badan gitu. Jadi jangan sampai ya misalnya Binti nih ya dibilang aduh kok cabi banget gitu, padahal dia status gizinya normal terus dia tiba-tiba jadi pengen diet gitu. Akhirnya
nggak mau makan apa-apa gitu karena hanya dibilang cabai aja gitu. Jadi kita harus betul-betul tahu, harus betul-betul objektif ya teman-teman untuk menilai status gizi kita. Nah, caranya dengan menghitung IMT. Nah, jadi cara untuk menghitung IMT yang pertama kita harus tahu dulu ya Bin, berat badan kita berapa, terus tinggi badan kita berapa. Jadi kita harus mengukur berat badan dan tinggi badan. Setelah itu IMT dihitung dengan rumus berat badan dibagi tinggi badan dalam meter ya, dikuadratkan. Seperti itu. Ya. Nah, nanti kan akan ada hasilnya berapa. Nah, itu ada kategorinya Bin. Untuk teman-teman yang IMT-nya kurang dari 18,5, itu artinya teman-teman dalam kategori yang kurus. Kalau misalnya hasil perhitungannya itu tadi antara 18,5 sampai 24,9, nah itu artinya kategorinya dalam status gizi teman-teman berarti dalam kategori yang normal. Berarti ideal ya Kak ya, nggak kurus kok ya, tidak kurus dan tidak gemuk ya. Nah, untuk teman-teman yang hasilnya perhitungannya tadi antara 25 hingga 29,9, artinya itu status gizinya sudah dalam kategori yang overweight. Ya, kelebihan berat badan. Nah, kalau misalnya hasil perhitungannya itu ternyata di atas 30, nah itu berarti sudah dalam kategori obesitas. Seperti itu. Jadi kalau berat badannya sekian, terus tinggi badannya sekian, terus dihitung IMT-nya itu semisal 27 Kak ya? Iya. Itu berarti masuk kategori apa Kak? Kalau untuk 27 itu berarti masuk kategori overweight ya, atau kelebihan berat badan. Bukan obesitas ya Kak? Betul sekali. Nah teman-teman, itu tadi ya setelah dijelaskan oleh Kak Rahma, jadi inti dari perkataannya Kak Rahma tadi itu seperti ini. Semisal ya, kategori status gizi teman-teman itu kok kurus, misalkan tadi IMT-nya di bawah 18 tadi Kak ya, yang berarti teman-teman harus melakukan pengaturan makan untuk menambah berat badannya. Nah, itu dietnya seperti apa? Namanya diet TKTP. Ya, diet tinggi kalori, tinggi protein. Kayak yang kita jelaskan di video kemarin ya, nonton ya makanya. Terus kalau semisalkan kategori IMT-nya teman-teman itu normal. Tadi ambang batasnya 18 sampai dengan 24,9. Ya. Nah, kalau IMT-nya sekian berarti bisa dikatakan normal dan ideal. Teman-teman nggak perlu melakukan diet untuk menurunkan berat badan ataupun menambahkan berat badannya ya Kak ya. Jadi ya tetap pertahankan, lakukan seperti biasa, makan sesuai dengan gizi seimbang. Iya gitu. Nah misalkan ini ya IMT-nya teman-teman itu kok ketemunya di atas 25 gitu, di atas 25 sampai rentang 29,9, berarti kan teman-teman masuk ke kategorinya overweight atau berat badan lebih. Nah berarti kalau seperti itu teman-teman harus melakukan pengaturan makannya dengan yang dinamakan diet rendah kalori atau defisit energi. Iya, defisit energi. Jadi energinya dikurangi gitu. Buat kebutuhannya dalam sehari. Nah, kalau misalkan ditemukan IMT-nya itu kok di atas 30 atau bahkan sampai 30 sekian. Nah, berarti itu teman-teman udah masuk kategori mohon maaf obesitas. Iya. Jadi kalau sudah seperti ini kita nggak cuman harus melakukan pengaturan makan ya Kak ya, nggak cuman hanya diet, tapi harus ada terapi medisnya. Jadi untuk teman-teman yang sudah obesitas, bukan hanya diet, harus konsultasi ke dokter juga. Betul. Begitu. Nah teman-teman semua, kami akan memberikan contoh cara menghitung IMT ya. Keep on watching. Contohnya, seorang Nona B dengan berat badan 50 kg dan tinggi badan 152 cm. Setelah ini kita hitung IMT-nya dengan rumus berat badan dalam kilogram dibagi tinggi badan dalam meter dikali tinggi badan dalam meter. Nah sekarang IMT Nona B sama dengan 50 kg dibagi 1,52 meter dikali 1,52 meter. Hasilnya sama dengan 21,6. Nah 21,6 ini berarti dia masuk dalam kategori status gizi normal atau ideal. Kayak gini ya teman-teman, rumus dan cara menghitung IMT. Selamat mencoba, semoga bermanfaat ya teman-teman semua. Jangan lupa nonton part 2-nya.
Di part 2 nanti kami akan menjelaskan tentang bagaimana cara menghitung kebutuhan energi dalam sehari dan juga contoh menu diet rendah kalori. Ditunggu ya teman-teman. Terima kasih.